yang kondisi di kampung itu memang cukup mencekam. Ya. Sebenarnya bentuk pengabaian bukan kelalaian. Ya. Kalau kelalaian mereka mungkin sudah mengantisipasi, sudah melakukan penanganan cukup, tapi kemudian masih terjadi. Tapi kan ini seperti ada proses pembiaran. Ya. Mereka tidak memperdulikan bahwa ini ya kalau keracunan paling ya dikasih kompensasi. Nah harapannya ini kondisi seperti ini tidak bisa dilanjutkan. Makanya dalam beberapa pernyataan Wahli menganggap kalau kemudian standar operasional prosedurnya kemudian tidak diperketat, tidak dijalankan, maka kegiatan sepertinya harusnya dihentikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PEHTEM, tepatnya di episode ke-15 tahun keempat edisi Senin 9 Oktober 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PEHTEM, kita akan membahas isu yang tengah viral dari Aceh Timur, yaitu sedikitnya 30 warga desa Panton Raya, Kecamatan Banda Alam, Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh dirawat di rumah sakit seusai menghirup bau menyengat dari PT Medco EP Malaka. Ratusan warga lainnya bahkan mengungsi. Nah, sebelumnya 30 warga tersebut mengalami sesak dan muntah-muntah sehingga harus dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan gas dari perusahaan PT Medco tersebut. Kali ini kita akan angkat tema tentang puluhan warga diduga keracunan gas. Masyarakat minta pemerintah bekukan izin PT Medco, bersama dua narasumber kita yang sudah hadir di podcast PEHTEM. Hari ini di sebelah kanan saya ada Bang Ahmad Salihin atau akrab disapa dengan Om Sol ya. Om Sol. Apa kabar nih Om? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kabar baik. Terima kasih Bang sudah hadir di PEHTEM hari ini. Baik, terima kasih sudah diundang. Baik. Di sebelah kiri kita sudah hadir ini dengan Bang Idris. Beliau adalah warga yang mengalami keracunan gas PT Medco di Aceh Timur. Assalamualaikum Bang Idris. Waalaikumsalam. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah good. Alhamdulillah sudah sehat ya. Karena memang beberapa bulan lalu ya atau minggu lalu mengalami keracunan. Yang kejadian peristiwa 2023 itu adalah minggu yang lalu. Minggu lalu. Oke Bang, sebelum kita lihat bagaimana korban, tapi kita mau tahu dulu nih Bang Om Sol ya, Om Sol. Ini bagaimana sebenarnya PT Medco ini di Aceh Timur itu seperti apa? Nah sebenarnya sebagaimana kita tahu lah, PT Medco ini kan perusahaan migas ya yang sudah beroperasi. Mereka beroperasi di bekas tambang minyak dari beberapa perusahaan terdahulu. Nah, mereka ini perusahaan swasta, tapi kalau kita lihat di beberapa tempat di Aceh Timur sana disebut sebagai objek vital ya. Nah, tapi kemudian yang disayangkan Medco sebagai sebuah perusahaan multinasional yang kemudian yang kita anggap sudah punya SOP yang demikian kuat untuk memitigasi kejadian-kejadian seperti ini, tapi kemudian sejak tahun 2019 kejadian seperti ini terus berulang. Sebenarnya Panton Raya ini adalah hanya salah satu desa. Ada beberapa desa lain yang juga mengalami kejadian serupa ya, proses kebauan yang mungkin tidak setragis di Panton Raya seperti di Blang Nisam, di Alu Imirah, kemudian di Bandar Dua. Itu juga desa-desa yang selama ini juga mengalami pencemaran bau ya, pencemaran gas dari aktivitas atau operasional PT Medco ini. Dan kejadian di Panton Raya ya, bukan kejadian satu-satunya. Ini sudah, kalau di Panton Raya sendiri sudah pernah 3 kali terjadi sejak tahun 2021. Nah, kalau di Blang Nisam di Kecamatan Indramakmu itu justru dari tahun 2019 dan sampai sekarang terus berlanjut ya. Dan hampir setiap hari dengan waktu yang bervariasi memang. Kalau Wahli juga bersama komunitas yang ada di sana, kita melakukan pendataan kebauan ya. Misalnya kapan kejadian kebauan, waktunya pagi, siang, dan sore sampai malam, kemudian berapa lama baunya, kemudian baunya seperti apa. Itu kita di sana ada komunitas kelompok perempuan nih ternyata yang kemudian ikut aktif untuk ngambil peran lah, melakukan pemantauan udara, kebauan, melakukan advokasi, melakukan penguatan ke sesama perempuan termasuk ke Panton Raya. Mereka juga sudah beberapa kali melakukan kunjungan untuk berempati lah selaku sesama korban
kemudian bagaimana pemulihan korban itu sendiri. Nah, karena kami melihat bahwa penanganan dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh Medco itu hanya sebatas kompensasi dalam bentuk material ya. Apakah itu jadum, pengganti uang kerja, ataupun makan, ataupun nasi kotak, ataupun susu beruang. Tapi kemudian psikologisnya itu belum tersentuh kami lihat. Nah, karena dari hasil kunjungan lapangan kami ke lapangan, itu persoalan paling berat sebenarnya persoalan psikologis. Jadi kalau kita datang mungkin kita menganggap itu bau biasa, tapi mereka seolah-olah itu bau gas karena memang sudah terbiasa dengan bau itu. Jadi langsung terpatri di pikiran mereka, wah jangan-jangan bau gas lagi. Belum lagi ketika proses kebauan di keracunan di Pantorio T itu terjadi secara tiba-tiba ya. Belum ada upaya mitigasi atau sosialisasi yang cukup kuat ke masyarakat sehingga masyarakat kemudian bisa bereaksi secara tepat lah ketika proses ini kejadian ini terjadi. Sehingga muncul kepanikan dan jadi nggak beraturan, dia panik masyarakat. Penyebab utamanya apakah karena kebocoran atau memang kelalaian dari PT Medco sendiri nih, Sol? Nah, secara teknis kita nggak tahu ya, karena sampai hari ini juga Medco tidak mengakui bahwa sumber bau itu dari mereka, dari proses operasional mereka. Tapi kemudian bentuk pengakuan lain ya, walaupun mereka tidak mengakui, tidak ada statement yang menyatakan bahwa ini betul dari mereka, karena mereka selalu berdalih bahwa kita sedang mencari bau, tapi kompensasi dibayarkan. Itu kan bentuk pengakuan lain kan, bahwa mereka mengakui itu dari proses aktivitas dari perusahaan. Nah, kejadian seperti ini biasanya terjadi akibat, kalau bahasa orang awam itu pembersihan mulut sumur ya, atau snack line seperti itu bahasa teknisnya. Mereka membersihkan mulut sumur yang kemudian proses operasi dihentikan, dan menurut dugaan kita dari proses kegiatan itulah yang biasanya kemudian menyebar bau. Karena dari 3 kali kejadian pada saat proses pembersihan mulut sumur itulah proses kebauan yang dahsyat seperti ini kemudian terjadi. Tahun 2021 seperti itu, 2022 seperti itu, 2023 juga seperti itu. Oke, itu hal yang tidak wajar ya, yang disampaikan oleh Sol tadi, karena memang sudah terjadi sejak 2019 sampai sekarang. Nah, ini ke Bang Idris dulu nih. Bang Idris sebagai warga mana nih? Warga Pantario. Pantario yang langsung ya, menghirup udara itu seperti apa sebenarnya? Apakah memang dari tahun ke tahun terjadi seperti itu nih Bang Idris, atau seperti apa? Ya, sampai puncaknya itu 30 warga sampai ke rumah sakit ya, dan mengungsi, itu seperti apa nih Bang Idris? Ya, ini sebenarnya bukan kasus yang baru. Ini sama juga yang dirasakan oleh saudara kita di Blang Nisam, tapi berbeda yang di Pantario T ketika ada kegiatan di sumur. Ya, ketika ada kegiatan di sumur, maka selalu ada keracunan yang dirasakan oleh warga. Oke, ketika ada kegiatan di sumur, galian apa? Minyak? Gas alam. Apakah tidak sesuai dengan SOP nih, Sol? Nah, menurut kita ini bukan bentuk kelalaian ya, tapi pengabaian memang. Hanya dengan prinsip efisien kegiatan mungkin, sehingga SOP, saya yakin Medco sebagai perusahaan multinasional punya SOP yang cukup kuat, cukup ketat ya untuk hal itu. Tapi kan ini pelaksananya nih mitra nih, vendor ya. Dan menurut kita ini bukan kelalaian tapi pengabaian, karena sudah berkali-kali terjadi, dan saya yakin mereka tahu loh dampaknya. Tapi kemudian pada saat mau melakukan kegiatan, mereka memang mensosialisasikan, memberitahu kepada masyarakat, tapi kemudian tidak menyampaikan dampak yang akan terjadi, kemungkinan ya. Maksudnya memberitahu kepada masyarakat bahwa ini akan ada galian, akan ada aktivitas pembersihan sumur, karena memang sudah ada kan, mereka sudah produksi, tapi setiap mungkin dalam jangka waktu tertentu mereka melakukan pembersihan, sehingga ada aktivitas pembukaan pipa di mulut sumur yang itu terjadi pelepasan gas, dan pemberitahuan diberikan kepada masyarakat, tapi hanya kami akan melakukan pulan dan di jarak sekian ini aman, hanya seperti itu. Bahkan mereka menyampaikan di awal itu hanya 50 meter, terus masyarakat nggak yakin 50 meter, minta 100. Tapi kemudian perusahaan menetapkan 100. Nah, bagi masyarakat kemudian setelah beberapa kali negosiasi dengan masyarakat, ditetapkanlah radius 500 meter dari sumur untuk dinyatakan sebagai zona aman.
yang itu punya konsekuensi dia. Nah, di 500 meter karena dia tidak boleh ada aktivitas, otomatis ada biaya pengganti, ya, besar biaya pengganti. Tapi kemudian pada saat terjadi keracunan, bukan di radius 100, 500 atau bahkan 1 kilo, tapi 2 kilometer dari lokasi pekerjaan itu kemudian orang-orang ini mengalami keracunan. Dan kebetulan pada saat itu juga lagi ada kegiatan, ya, kegiatan pertandingan bola yang kemudian orang berkumpul dalam satu tempat. Dan kemudian terjadilah kepanikan karena ada bau yang bahkan ada yang langsung pingsan, ya, di lokasi. Nah, itu yang kemudian menimbulkan kepanikan, dan aparatur desa berinisiatif lah kemudian untuk mengevakuasi warganya, karena minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat sehingga menimbulkan kepanikan. Dan Bang Idris salah satu orang yang kemudian menghimbau untuk kita segera evakuasi. Bang Idris, apa benar rajin ini PT Medcoach-nya sosialisasi ke Gampong untuk memberitahu? Ya, untuk kegiatan yang 2 kali itu memang ada disosialisasikan. Berapa kepada kali masyarakat. kira-kira dalam setahun? Kemarin tahun 2021 ada sosialisasi masalah pembersihan pipa, ya. Pembersihan pipa yang salurannya ke Blangnisam. Yang kemarin yang Bapak sebutkan tadi, kegiatan yang Bapak sebutkan tadi juga ada sosialisasi. Cuman yang pertama terjadi keracunan warga itu tidak ada pemberitahuan apapun kepada masyarakat. Saat kapan ini, ya? Yang 2021. Itu tidak ada pemberitahuan sama sekali. Iya. Nah, untuk tahun 2023 diberitahu? Ada diberitahu, tapi kami juga kemarin tidak yakin dengan sosialisasi yang kemarin, tidak yakin karena kami juga minta kepada perusahaan untuk memindahkan dulu selama kegiatan itu dilakukan oleh perusahaan. Memindahkan apa nih, Bang? Memindahkan warganya, masyarakat. Tapi tidak dilakukan? Iya, karena ada konsekuensi yang diberikan oleh perusahaan bahwa itu tidak berbahaya, maka warga ini kan tidak menjadi kami pindahkan dulu, tetap tinggal di tempatnya masing-masing. Perusahaan mengatakan bahwa itu tidak berbahaya Iya. kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengungsi atau seperti apa? Iya, saya rasa demikianlah. Oke, jadi warga Anda dan warga setempat tidak mau pindah atau tidak mengungsi karena akibat dibilang bahwa itu tidak bahaya. Iya. Ternyata bahaya. Iya. Ternyata Seperti yang mengalami kita alamikan yang saat ini kan. Oke, ini seperti apa nih, Bang? Iya. Bang. Nah, jadi pemberitahuan akan ada kegiatan disampaikan, tapi kemudian bahayanya nih. Dampaknya tidak disampaikan. Iya. Nah, dampaknya tidak disampaikan oleh masyarakat. Karena radius 500 meter itu juga atas bersikeras di masyarakat 500. Sebelumnya mereka malah 50 bahkan 100 meter radiusnya zona aman disampaikan. Tapi masyarakat nggak percaya. Tapi kemudian ini perusahaan udah mengambil resiko nih. Betul. Ini karena ini menyangkut tentang kesehatan masyarakat. Iya. Nah, itulah yang kalau kita menganggap jadi perusahaan hanya untuk kepentingan efisiensi, tapi kemudian mengorbankan warga yang ada di sekitar, ya, menafikan keselamatan warga yang ada di sekitar. Dan harusnya itu tidak terjadi. Kalau Seharusnya tidak terjadi. dari Wahyu sendiri menganggap ini seperti apa? Nah, ini sebenarnya bentuk pengabaian, bukan kelalaian, ya. Kalau kelalaian mereka mungkin sudah mengantisipasi, sudah melakukan penanganan cukup, tapi kemudian masih terjadi. Tapi kan ini seperti ada proses pembiaran, ya. Mereka tidak memperdulikan bahwa ini ya kalau keracunan paling ya dikasih kompensasi. Nah, harapannya ini kondisi seperti ini tidak bisa dilanjutkan. Makanya dalam beberapa pernyataan Wahli menganggap kalau kemudian standar operasional prosedurnya kemudian tidak diperketat, tidak dijalankan, maka kegiatan seperti ini harusnya dihentikan dulu dia. Ya, dihentikan dulu, kemudian dipastikan dulu mitigasi keadaan seperti ini dilakukan di masyarakat, penyadartahuan masyarakat, kemudian harus rutin dilakukan simulasi ketika ini terjadi seperti apa supaya tidak jadi kepanikan. Di samping memang kondisi yang sudah berulang ini menimbulkan trauma tersendiri di masyarakat, ya, masyarakat. Dan yang paling menyedihkan bagi mereka, menyakitkan hati mereka adalah ada ungkapan-ungkapan di luar bahwa ini adalah sandiwara misalnya. Ini pandi-pendinya orang Pantoroyote saja, kemudian hanya untuk kompensasi. Nah, itu yang menyakitkan bagi mereka. Karena toh mereka istilahnya nggak mungkin ini sandiwara kalau anak kecil pun juga seperti itu. Dan yang disayangkan korbannya baik di Pantoroyote maupun di Blangnisam itu sebagian besar
perempuan, anak-anak, dan lansia. Tapi kan itu bisa dicek di rumah sakit tuh hasilnya. Nah, Akibat apa? nah itu bisa dilihat nanti kan di rekam medis, nanti mungkin bisa dilihat apakah itu kemudian diakibatkan oleh itu atau tidak. Itu yang berkompeten paling dokter kan mengatakan. Tapi pada kondisi real di lapangan mereka tiba-tiba ada bau yang menyengat, kemudian sak napas bahkan ada yang muntah-muntah, ada yang langsung pingsan, anak-anak sampai keluar air mata dan air liurnya jatuh. Itu yang menyebabkan kepanikan. Mereka juga nggak mau dari mana bau ini juga nggak tahu kan gitu. Baik, pemirsa PTM, tapi tadi kita mendengarkan dari Om Sol ada kalimat pembiaran. Nah, di sini pembiaran itu sangat dipertanyakan. Ini Betul. bagaimana ini untuk kinerja Badan Pengelola Migas dan Gas Aceh juga nih, Bang Tentu. Sol. Sudah pasti ya, BPMA selaku pengawas kan juga harus pertama nih. Atau BPM-nya juga membiarkan? Nah, kita tidak tahu ya apakah mereka membiarkan, tapi yang jelas BPMA selaku fungsi sebagai pengawas ya, dan pengontrol kerja itu minimal menjalankan fungsinya ya. Harus berdiri pada posisi di tengah, kemudian tidak memihak, itu harapannya seperti Jadi itu. selama ini tidak berfungsi? Mereka hadir dalam beberapa pertemuan, hadir dalam proses kompensasi juga hadir. Tapi Anda sebutkan tadi sudah beberapa kali ini terjadi. Iya, sudah beberapa kali terjadi. Seharusnya kan sudah pembelajaran bagi BPMA, bagi Medco sendiri supaya ini tidak terulang ya. Karena ini sudah ketiga kalinya. Kalau di Blang Nisam itu mereka sudah sejak tahun 2019, walaupun tidak separah seperti yang di Pantoreo T. Tapi namanya bau yang tidak biasa, jangankan bau gas. Terasa kalau orang jual sate sampai rumah aja kan enak bau sate nih. Tapi kok tiap hari kita terima aja kan nggak yang sanggup. dicium itu adalah bau busuk seperti telur, apa benar? Yang Telur busuk. yang di Blang Nisam mungkin seperti itu Kalau di Blang Nisam macam-macam ya. Bagaimana nih Bang Idris bersama keluarga menjalani aktivitas sehari-hari? Apakah nyaman dengan aroma seperti itu atau ingin pindah seperti itu? Karena memang ini terjadi bertahun-tahun. Ya sebenarnya sebelum kejadian itu kita biasa-biasa saja karena sudah ada sosialisasi. Tetapi ketika ada peristiwa yang seperti itu, maka sampai sekarang masyarakat melakukan aktivitas tidak nyaman dan tidak aman. Oke, Anda sebagai warga di situ, apakah nyaman ada kehadiran PT Medco sendiri? Iya, kita tentu perusahaan itu kan dibutuhkan oleh negara kita. Nah, Walaupun mengorbankan rakyatnya. iya, disitulah masalahnya. Jadi Ya. Anda merasa dikorbankan ini? Seperti peristiwa yang kemarin ya pasti. Jadi Anda inginkan apa? Apakah dicabut izin atau seperti apa? Ya, masalah izin perusahaan itu kan Maksudnya ada. dihentikan atau seperti apa? Iya, yang kita inginkan itu penuhi dan ikuti sesuai SOP perusahaan. Itu aja. Sesuai SOP. Ya. Oke, Anda sebagai warga juga di situ, apakah sudah banyak mendapatkan manfaat dari perusahaan ini, Bang Idris? Ya, kalau berbicara manfaat mungkin 3 kali yang berupa kompensasi ya. Ya, cuma itu aja. Yang lain mungkin warga belum bisa menikmati secara bersama. Kompensasi seperti apa yang Anda dapatkan? Ya, seperti yang kita sebutkan tadi itu yang berbentuk uang. Banyak? Berapa? Iya. Yang kemarin itu ada perbedaan nominal ya. Semua warga mendapatkannya? Khusus untuk warga Pantoreo T. Oke. Yang mengungsi. Yang mengungsi ya? Iya. Yang pertama, ketika ada kegiatan yang Bapak sebutkan tadi, itu di dusun Bukit Mamplang yang arealnya dekat dengan sumur itu sendiri, itu dalam satu hari 250.000. Sedangkan di dusun Tuha dan dusun Bukit Panjang itu dalam satu hari dikalikan 80.000. Jadi yang semuanya kegiatan itu adalah 9 hari. Kalau misalnya tujuannya bisnis, tapi merugikan masyarakat, dampaknya tidak terlalu signifikan. Apakah ini hal yang normal untuk perusahaan masuk ke Aceh atau investor? Nah, ini sebenarnya presiden buruk ya. Sebenarnya ini tidak boleh ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain. Kalau kemudian kejadian-kejadian ini berulang, tapi kemudian respon yang diberikan oleh pemerintah itu tidak cukup memadai, ini kan juga akan takutnya akan ditiru bagi perusahaan-perusahaan yang bahwa enggak apa-apa kok, kemudian pemerintah tidak bereaksi cukup kuat, kita bisa bayar kompensasi.
Tapi kan sebenarnya nggak cukup dengan itu, ya. Bagaimana kemudian dengan kenyamanan dan keamanan mereka di masyarakat setempat? Bagaimana dengan ketika proses mengungsi anak-anak tidak bersekolah? Bagaimana kemudian ada pesantren yang juga harus tutup, harus diungsikan orangnya karena memang di kegiatan proses belajar mengajar, mengaji kemudian tidak bisa dilakukan. Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan dampak psikologis, ya? Bagaimana dengan apalagi ke perempuan kelompok rentan yang ketika kejadian ini berulang otomatis kan akan berbekas di benak mereka kan bahwa ini besok seperti apa, terjadi lagi enggak kan. Kekhawatiran seperti itu kan kadang-kadang juga bisa mempengaruhi kesehatan dan psikologis orang. Nah, tidak cukup sebenarnya pemerintah apalagi perusahaan tidak boleh hanya melihat bicara nominal, ketika tidak bisa bekerja ya dibayar itu. Tapi kan terkesan leluasa sekali ini PT Medco-nya, seperti betul. tidak ada aturan hukum ataupun punishment terhadap pelanggaran-pelanggaran yang memang berdampak kepada masyarakat nih, Bang Sol. Ya, ini sebenarnya yang sebenarnya kita desak ya kemarin tuh, kita desak supaya pemerintah untuk sementara menghentikan dulu kegiatan ini sebelum ada perbaikan. Sudah berhenti belum? Untuk sementara memang berhenti di lokasi itu, di lokasi kejadian itu proses pembersihan tidak dilakukan lagi, belum dilakukan lagi karena memang dianggap secara psikologis dan kesiapan masyarakat belum siap kan. Di situ dihentikan kegiatannya, tapi tidak menghentikan seluruh kegiatan. Nah, mungkin mereka sedang mengevaluasi itu. Nah, sebenarnya ya harapannya diskusi saya sama Bang Idris dan masyarakat yang ada di sana, minggu lalu kami datang ke sana, yang kondisi di kampung itu memang cukup mencekam ya. Sebenarnya mencekamnya ini bukan hanya dari karena proses kebauan, tapi juga ada hal-hal lain yang juga masyarakat masih khawatir dia. Walaupun kalau saya datang ke sana ya baik-baik saja sih, udaranya baik-baik karena memang udah lama waktunya, sudah 5 hari. Gini, kalau misalnya sebagai warga negara ya maksudnya atau sebagai masyarakat di lingkungan memang tempat industri bekerja yang memang berdampak kepada kesehatan, otomatis Anda merasakan tidak nyaman. Apakah banyak korban nggak misalnya untuk perempuan, anak-anak itu seperti apa? Kalau Indri sendiri dari keluarga sendiri yang menjadi korban atau satu keluarga? Ya, kalau kita ini kan radiusnya agak jauh sedikit ya. Tapi yang banyak merasakan korban itu di Dusun Bukit Mamplam. Dusun Bukit Mamplam itu hampir seluruhnya ya mengungsi. Hampir seluruhnya. Itu mengungsi. Kalau mengungsi, apakah jauh dari lokasi itu? Kok di kampung kan 5 kilo nah? Sekitar 5 kilo ada dari kantor. Itu di kantor kecamatan memang. Karena waktu itu memang karena tadi belum ada mitigasi yang dilakukan sebelum-sebelumnya, belum pernah ada simulasi, belum ada pelatihan masyarakat. Nah, aparatur desa kemudian menginisiatif ini ke pusat kecamatan, di depan kantor camat lah kemudian di sana. Dan pada saat itu mereka memobilisasi dirinya sendiri, perusahaan belum hadir ya. Mereka memobilisasi, menelepon siapa sanak saudara kerabat yang punya kendaraan kemudian untuk mengevakuasi diri. Baru kemudian kalaupun ada mobil perusahaan waktu itu karena kebetulan lewat ya, yang sudah parah dikasih naik ke mobil. Dan ketika sudah kejadian besar baru ada ambulan dari luar, itu dari Puskesmas. Nah, itu yang terjadi pada saat itu. Sekolah gimana? Tutup? Ya, kalau sekolah ya pasti, karena di sana kan tidak ada lagi warga. Untuk dalam mulai tanggal berapa kemarin? Pokoknya dalam 1 minggu itu memang sekolah tutup. Ada 2 sekolah di sana, 2 sekolah dasar ya. Ada 2 sekolah dasar dan ada 1 pesantren yang kemudian harus menghentikan kegiatannya. Oke, tapi ada menarik nih dari telusuran PTM ya. Ini Bang Sol dan Idris, warga sudah pernah melaporkan nih ya kasus ini ke DPRK Aceh Timur, tapi solusinya ditawarkan belum menyentuh akar masalah, malah warga diminta untuk adaptasi saat bau busuk terjadi. Kamu disuruh beradaptasi nih Bang Idris, seperti apa? Ya, masyarakat ini kan tidak ada kemampuan dan tidak ada wewenang. Kemampuan yang ada itu adalah di pemerintahan. Ya kan? Berarti masyarakat menerima saja ya? Bukan berarti menerima, tapi hari ini di mana kehadiran pemimpin kita untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh warga masyarakat Pandareti ataupun warga masyarakat Blang Nisap. Oke, Bang Sol, ini tanggapan DPRK ini sedikit agak lucu nih. Ya, betul. Disuruh beradaptasi dengan bau busuk. Kalau Anda sebagai walhi nih kan, ya. Nah, dulu kita kan pernah juga mengkritisi statement-statement itu ya, yang DHLK provinsi juga menyampaikan bahwa ini masih di bawah batas baku mutu. Nah, bagi masyarakat itu nggak penting itu baku mutu, mau di bawah, mau di atas. Nggak paham mereka. Yang penting mereka harus nyaman saja bernapas, itu udah cukup. Nggak perlu itu disampaikan ke masyarakat. Kemudian ya pihak
korporasi atau perusahaan yang menjelaskan ini gitu. Jangan kemudian pemerintah yang menjadi humasnya Medco gitu kan. Medco juga kan banyak humasnya kan. Mereka orang-orang pintar, ahli-ahli komunikasi. Kenapa bukan mereka? Kenapa justru pemerintah yang kemudian melakukan pembenaran kejadian. Nah, seperti Bang Idris sampaikan, mereka hanya bisa menyampaikan aspirasi ke pimpinan mereka, dan itu bentuknya demo waktu itu kan, tahun 2001 mereka demo juga ya? Demo mereka ke DPRK Aceh Timur. Dan kalau dari Bang Nisa, mereka bahkan sudah pernah ke Banda Aceh, ketemu dengan Komisi 2 DPRA, ketemu dengan Komnas HAM, kelompok-kelompok perempuan ini sudah ketemu, sudah menyampaikan lah itu. Tapi upaya perbaikan belum ada. Jadi cara apa lagi ya? Itu mungkin harus lapor ke Tuhan. Gitu. Tapi lapor ke Tuhan mungkin setiap sholat mereka sudah lapor gitu kan. Iya, tapi kan ini harus ada bentuk pengawasan dan juga evaluasi. Betul. Ya dari BPMA. Sejauh ini investor yang datang ke Aceh ataupun perusahaan itu hanya menguntungkan elit penguasanya atau seperti apa nih kalau dari kacamata Walhi? Ya, kondisi real di lapangan Bang Idris mungkin bisa menyampaikan ya bahwa apakah ada perubahan bagi mereka ketika sebelum ada Medco, kemudian setelah ada Medco, mereka kalau selama ini nyawa, selama ini pergi ke kebun sawit ya kebun sawit, selama ini deres karet, deres rambung ya deres rambung gitu, nggak ada perubahan. Karena sebenarnya harapan mereka juga mereka juga nggak terlalu berharap mulu, minimal gini, kalau kemudian perusahaan ini tidak bermanfaat untuk masyarakat, minimal tidak menjadi mudarat aja bagi mereka, itu udah cukup. Nggak muluk-muluk juga permintaan mereka. Terus Tapi, Anda tidak menginginkan bahwa ini angkat kaki dari Provinsi Aceh? Enggak, kita nggak pengen seperti itu. Kita pengennya tata kelola lingkungan hidup, kemudian kepastian keselamatan warga sekitar itu harus dijamin oleh perusahaan. Nah, negara harus menjamin itu kan. Itu memang tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat ini dapat lingkungan hidup yang layak dan aman. Tidak kemudian terancam oleh misalnya kebauan gas yang kemudian berdampak kepada kesehatan mereka, baik kesehatan fisik maupun psikis ya. Ini yang kemudian itu yang kita tuntut sebenarnya. Nah, kalau kemudian kejadian ini sebelum berulang, ya apa salahnya kalau dia memang harus tutup. Kalau kemudian proses ini masih terus berulang, tidak ada upaya perbaikan, saya pikir itu lebih baik ditutup. Lebih baik ditutup. Tapi saya akan bacakan ini Bang Soleh dan Bang Idris ya terkait tentang impact yang memang CSR dari perusahaan PT Medco ini. Benar nggak dari pernyataan ini? Karena saya ambil dari websitenya. Mungkin menguji saja nih ya. Yang pertama, pembangunan rumah sakit umum daerah Kabupaten Aceh Timur. Sudah ada memang? Itu memang ada dibangun oleh perusahaan. Tapi sebelum perusahaan itu beroperasi, duluan dibuat rumah sakit. Iya, yang kita tahu ya. Oke. Ada diberikan beasiswa bagi siswa Aceh Timur ya. Kemudian pelatihan, pengelasan bagi pemuda. Kemudian pelatihan pertanian, sri organik, budidaya lebah, madu, trigona, pelatihan kompetensi guru, seminar dan sebagainya. Apakah memang banyak dirasakan oleh warga setempat? Iya, kalau berbicara masalah beasiswa itu baru dilakukan tingkat SD. Itu pun bukan menyeluruh untuk desa. Ya. Okay. Ada dua dusun yang ada di Pantariote, itu dusun Bukit Mamplam dan Bukit Panjang. Artinya manfaat yang diberikan oleh PT Medco ini tidak bisa mengcover kesusahan dari warga di sana yang selama ini menahan bau busuk di area tersebut nih Bang Idris? Ya, saya rasa seperti itulah. Mungkin pihak perusahaan juga bisa mengevaluasi balik ya, mengevaluasi ulang dengan apa program yang mereka berikan dan yang sekarang ini apa yang dirasakan oleh warga. Mungkin dari situ bisa memahami dan menilai apa pemberian dari mereka dan apa yang dirasakan oleh warga. Oke, jadi dinilai lagi sama PT Medco-nya ini, bukan masyarakatnya ini seperti apa. Ini Bang Idris nggak takut kan ya? Atau mungkin takut sama perusahaannya enggak ya? Kalau takut nggak ke bandar. Kita ini kan berbicara kenyataan. Nah, mungkin kalau memang ada pihak-pihak yang tidak senang, mungkin itu wajar. Kalau Anda senang nggak? Iya, kalau saya atas nama membuat masyarakat tidak nyaman, bagi saya tidak senang. Yang penting sudah membuat
masyarakat tidak nyaman nih Bang Sol ya. Anda juga merasa seperti itu? Benar, bukan hanya masyarakat ya, tapi lingkungan juga jadi tidak sehat untuk bukan hanya warga kan ada situ. Masalahnya kan yang di Panton Riyokti ini bukan hanya warga Panton Riyokti yang kemudian menjadi sumber penghidupan mereka di lokasi itu. Juga ada dari masyarakat di desa-desa lain yang juga punya kebun di situ, yang kemudian itu tidak masuk bagi orang-orang yang kemudian mendapat kompensasi. Sementara mereka juga tidak bisa bekerja. Nah, namanya petani, masyarakat atau warga, pendapatan mereka kan dari hari ke hari dia. Hari ini bekerja untuk makan besok, hari besok bekerja untuk makan besoknya lagi. Ketika tidak bekerja, kan hanya orang Panton Riyokti yang dapat kompensasi. Bagaimana dengan masyarakat lain yang kemudian kebunnya di situ, menjadi sumber penghidupannya di situ, tapi kemudian tidak mendapat kompensasi. Itu kan juga menjadi persoalan lain. Oke, berarti lebih banyak nikmat yang dimunculkan hal yang buruk lah ya, Bang Soleh, daripada hal-hal yang baik. Mudaratnya ya. Baik, keracunan warga di Aceh Timur ya, tepatnya di Panton Raya itu tidak terjadi hanya tahun 2023, tetapi juga terjadi pada 9 April 2021 silam. Ini sebanyak 65 warga mengungsi dan juga keracunan gas oleh PT Medco. Ini terjadi sudah 4 tahun. 4 tahun warga menghirup racun. Iya. Ini pemerintah sendiri ngapain ini, Bang? Ya, pemerintah biasanya menghitung udara terus bilang ini masih standar baku mutu kan gitu. Selesai urusannya. Nah, bagi masyarakat kan bukan bicara standar baku mutunya. Selama itu nggak enak dihirup, sebenarnya tidak ada gitu kan. Karena kalau kita juga nggak tahu apakah itu betul-betul di bawah baku mutu atau tidak. Karena namanya bau kan dia nggak diam dia udara itu. Bisa bergerak dia kapan saja dia bisa bergerak. Mungkin dalam hitungan menit dia bisa hilang. Konon lagi timnya hari ini kejadian mungkin seminggu baru datang dia. Setelah hujan deras, setelah angin kencang nggak ada lagi lah. Jadi mereka harus standby di situ. Nah, solusinya memang ini harus dilakukan audit lingkungan, ya. Audit standar operasional prosedur, apakah dia dijalankan atau tidak. Kenapa saya bilang dijalankan? Apakah sudah diaudit atau diinvestigasi? Nah, kita nggak tahu itu. Kita nggak tahu. Investigasi hanya dari kita lakukan. Tidak melakukan investigasi? Tidak. Belum pada tahap investigasi. Kita masih namanya asesmen lah. Karena kan ini kejadian kemarin itu mendadak dan itu harus dilakukan cepat. Nah, kita turun hanya mengasesmen, ketemu Muspika waktu itu, ketemu masyarakat, bersama masyarakat, kemudian dengan ibu-ibu kita mendengar cerita-cerita ya dari warga yang mengalami. Nah, dengan kondisi itu kita merasa memastikan bahwa standar operasional prosedur tidak dijalankan. Bukan nggak punya ya, saya yakin mereka punya. Sebenarnya perusahaan multinasional mereka pasti punya standar penanganan prosedur itu. Tapi kemudian kenapa tadi saya bilang pengabaian? Kalau lalai mungkin mereka sudah antisipasi, tapi kemudian masih ada hal lain terjadi. Itu lalai namanya. Kalau kemudian sudah 3 kali terjadi, kemudian belum ada antisipasi, ya itu abai namanya, mengabaikan. Maka kita sebut ini ada proses pengabaian standar operasional prosedur. Artinya ada indikator lain ya? Ya, sehingga ya mungkin hanya prinsip efisiensi saja, jangan terlalu banyak habis biaya. Dengan 500 sudah cukup, tapi kemudian dampaknya seperti ini. Maka kita sebut ini pengabaian. Diabaikan ya, hanya untuk kepentingan efisiensi, mengorbankan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Baik, ini dari pihak pemerintah melihat ya, kemudian BPMA juga merasa mengabaikan. Nah, kita minta apakah mereka abai atau tidak, tapi harapan kita ini dilakukan BPMA menjalankan fungsinya secara lebih kuat. Kemudian pemerintah juga BPMA bersama pemerintah melakukan audit audit investigasi lingkungan terkait dengan apa yang terjadi. Karena kan sampai hari ini belum ada pengakuan bahwa ini dari mana sumber. Ya, belum ada dari mana sumber, belum ada yang mengakui. Ini yang kemudian jadi aneh. Lembaga kepolisian juga sudah dikerahkan untuk investigasi belum ya? Belum, belum pada saat tahap penyidikan belum dilakukan. Pada saat itu ada aparat penegak hukum di sana, mereka untuk pemantauan udara, ya, Bang Idrus, mereka punya alat, waktu itu Gegana mereka dilibatkan. Di samping untuk pengamanan, karena memang ketika warga semua mengungsi, otomatis kan lokasi banyak harta benda masyarakat ditinggalkan. Nah, mungkin itu. Dengan pengabaian dari pemerintah, kemudian BPMA dan juga pihak perusahaan, apakah kemungkinan akan terjadi lagi atau terulang lagi peristiwa keracunan ini nih, Om Sol? Kalau nggak ada perbaikan yang cukup kuat, saya yakin kejadian sepertinya akan terulang lagi ya.
Jadi pengabaian yang perlu saya klarifikasi, pengabaian yang kita maksud ini perusahaan yang melakukan pengabaian, ya. Karena kan mereka sebenarnya yang berwajib. Nah, memastikan operasional mereka itu aman. Kemudian di BPMA selaku pengawas dan pemerintah juga selaku pengawas harusnya lebih memperketat pengawasan, memastikan ini dijalankan terlebih dahulu, baru kemudian operasional itu dilakukan. Tentu orang juga tidak berlaku semena-mena kalau seandainya evaluasi pengawasan itu terjadi betul, atau betul, ketat ya. betul. Baik, Bang Idris, mungkin ada yang mau disampaikan untuk closing statement kepada pemirsa PTM yang ada di rumah atau kepada perusahaan PT Medco, pemerintah, silahkan. Ya, yang saya ingin sampaikan, ada statement dari kawan-kawan mahasiswa saat mendemokan dulu. Baik tinggal kulit ke kamu, asal baik ecok ke kau, kulit baik tinggal ke kamu. Artinya? Ya, artinya ketika perusahaan itu masih beroperasi di daerah kami, harus ada manfaat bagi masyarakat kami, bagi putra-putri kami yang mereka mungkin berbeda potensi dan keahlian. Mungkin itu saja. Oke, baik. Untuk Bang Sol, mungkin ada yang mau disampaikan kepada PT Medco, pemerintah ataupun masyarakat di sekitar Aceh Timur, silakan Bang Sol. Iya, kepada PT Medco, ya Wali berharap sebelum melakukan aktivitas, apalagi aktivitas spesifik yang melakukan pembersihan sumur atau aktivitas yang kemudian berisiko menimbulkan pelepasan gas ke masyarakat yang tidak terkendali, lakukan sosialisasi secara terang benderang lah, tidak hanya menyampaikan apa yang akan dilakukan, tapi juga menyampaikan kemungkinan dampak yang terjadi. Siapkan sering lakukan simulasi kedaruratan kepada masyarakat, sehingga ketika terjadi kejadian seperti ini masyarakat tidak panik, sudah ada tempat pengungsiannya, sudah ada tim tagana yang kemudian menyelesaikan, tidak menimbulkan kepanikan. Nah, kepada pemerintah dan kepada BPMA, kami berharap proses monitoring dan evaluasinya lebih diperketat, ya, dipastikan kejadian ini tidak terulang lagi. Kepada pemerintah juga ketika memang ini sudah masuk ke ranah hukum, ya maka upaya penegakan hukum juga harus dilakukan, tidak cukup dengan himbauan-himbauan. Himbauan kan 1-2 kali boleh dia, tapi kalau udah berulang 3 kali, nampaknya seperti ada kelalaian, ada punishment yang kemudian harus dilakukan, sehingga masyarakat yang paling penting kan ada jaminan dia tidak terulang ya, kejadian seperti ini, sehingga membuat mereka nyaman dan hilanglah trauma mereka yang selama ini, karena ini sewaktu-waktu bisa terjadi kapan saja, tidak ada alarm apapun, tidak ada peringatan apapun, tiba-tiba saja datangnya. Ini kan juga menimbulkan kepanikan di masyarakat. Harapannya itu. Nah, kalau upaya perbaikan tidak bisa dilakukan, ya sebaiknya dihentikan dulu kegiatan ini. Oke, baik. Terima kasih Om Sol dan juga Bang Idris atas waktunya. Tentu kita harapkan ya kepada pemerintah dan juga PT Medco sadar diri lah. Kalau misalnya sudah datang ke Aceh, artinya untuk melihat bagaimana lingkungan sekitar warga, memperhatikan kesehatan, jangan sampai dengan keracunan. Ya, untuk apa uang banyak kalau seandainya warganya menderita ya, karena memang asap yang Anda timbulkan ataupun racun yang Anda berikan itu bukan racun yang punya uang, tetapi memang racun untuk mematikan. Jadi masyarakat tidak butuh itu. Nah, tentu kita harapkan juga pemerintah tegas untuk melihat, jangan sampai nanti ada korban jiwa ya, unsur ya. Jangan sampai tunggu ada yang masuk kubur dulu baru diantisipasi. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.